إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكتك المقربين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا. آمين يا رب العالمين. Jamaah, para hadirin jamaah Masjid Al-Irsyad Tulungagung yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan kesempatan untuk bisa melakukan amal-amal soleh di waktu-waktu yang singkat, tapi Allah Ta'ala mendatangkan keberkahan yang luar biasa pada waktu-waktu tersebut. Salah satunya Allah Ta'ala memberkahi hari-hari awal 10 awal di bulan Dzulhijjah, yang mana apabila kita melakukan amal kebaikan di siang hari 10 hari awal bulan Dzulhijjah, Allah Ta'ala lipat gandakan kebaikannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, "Ma min ayyamin al-amalu fihinna al-amalu shalih fihinna afdal." Di riwayat yang lain dikatakan a'zam atau ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashr. Tidaklah melakukan sebuah kebajikan di siang hari, amal soleh itu lebih afdal atau lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dapat menandingi kebaikan-kebaikan di 10 hari ini. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala bahkan dalam tafsir itu disampaikan ketika Allah Ta'ala bersumpah wal fajr wal layalin ashar wasyaf'i wal watar. Wal fajr demi waktu fajar, wal layalin ashar ada yang mengatakan itu adalah 10 hari 10 awal atau 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Wasyaf'i, syafa' itu genap,
yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, wal watr ganjil yaitu tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah. Allah Ta'ala bersumpah dengan hari-hari ini artinya mempunyai keagungan yang luar biasa. Lalu para sahabat menanyakan, walal jihad fisabilillah ya Rasulullah, apakah bahkan jihad fisabilillah dapat tertandingi dengan amal-amal yang dilakukan di siang-siang bulan Dzulhijjah? Rasulullah SAW mengatakan, ya walal jihad fisabilillah, sampai jihad pun juga kalah. Illa kecuali seseorang yang keluar di medan perang dengan harta dan jiwanya lalu dia kembali tidak menggunakan apa-apa, artinya mati syahid, baru pahalanya orang yang syahid dapat menandingi amal soleh di 10 hari awal ini. Kenapa demikian? Ya Allah Ta'ala memberikan kebaikan itu. Allah Ta'ala memberikan banyak keberkahan untuk umat Nabi Muhammad SAW yang mana umurnya umur umat Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in, dan juga ada yang lebih daripada itu, tapi enggak sepanjang dengan umat-umat terdahulu. Tetapi Allah Ta'ala beri keberkahan yang bisa menandingi amal pahalanya sebagaimana umat-umat terdahulu. Maka ini waktu-waktu yang luar biasa, waktu-waktu yang sangat produktif, sangat bermanfaat apabila kita perbanyak dengan takbir, tahlil, tahmid, takbiran. Apalagi kalau takbiran itu sebetulnya ya dari awal bulan Dzulhijjah sudah disunahkan untuk takbir sampai nanti di akhir hari tasyrik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kepada kita hari terbaik, siang yang terbaik, yaitu 10 Dzulhijjah, hari kurban. Yang mana ketika hari kurban, pengorbanan sebagaimana orang-orang yang haji berkorban untuk beribadah kepada Allah. Dan hari-hari ini hari-hari yang sangat kuat dan kental dengan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini sangat kental dengan kisah Nabi Ibrahim. Maka banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim. Kalau kita buka di surat Ibrahim, ya ada surat namanya surat Ibrahim, surat dengan atas nama Nabi Ibrahim. Ternyata ketika kita buka di surat Ibrahim, Allah Ta'ala di situ tidak menceritakan Nabi Ibrahim sebagai sosok Nabi, tidak menceritakan sebagai sosok yang lain, tapi Allah Ta'ala lebih spesifik sebagai Nabi Ibrahim sebagai sosok seorang ayah. Dan Nabi Ibrahim juga menjadi potret seorang ayah yang Allah Ta'ala muliakan keluarganya, yang mana istrinya Nabi Ibrahim kedua-duanya mampu melahirkan seorang nabi dari keluarga Nabi Ibrahim. Dan pengaruh pendidikannya Nabi Ibrahim tidak hanya mempengaruhi anaknya saja, bahkan cucu dan anak cucunya. Nabi Ibrahim turun ke Nabi Ishak, turun ke Nabi Yakub, turun ke Nabi Yusuf. Maka ini luar biasa bagaimana pengaruh pendidikan Nabi Ibrahim itu dapat dirasa di anak keturunannya. Suatu ketika di dalam ayat Nabi Yakub ketika ingin hampir di kasur kematiannya, ketika itu Nabi Yakub menanyakan kepada putra-putranya, "Idh hadara Yaqubul maut." Lalu Nabi Yakub mengatakan, "Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di." Apa yang kamu sembah setelah kematianku nanti? Mereka mengatakan, "Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun." Itu anak-anak itu terpengaruh, terasa bagaimana pendidikan Nabi Ibrahim, bahkan sampai di keturunannya. Mereka anak-anak itu mengatakan, "Aku menyembah sebagaimana yang disembah oleh aku akan menyembah
Tuhan yang kau sembah dan Tuhan yang disembah oleh ayahmu, yaitu Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Ishak. Itu pendidikan, artinya program seorang orang tua itu betul-betul bisa diestafet, bisa digunakan dan dilaksanakan oleh anak keturunannya. Ini kalau dalam tema pendidikan keluarga itu ada program keluarga yang bisa diterapkan. Ya. Aku ingin anak saya hafal, tapi ketika dalam perjalanan mungkin anak kita nggak sampai tujuan. Tapi ketika program itu sudah kita mulai, otomatis anak kita akan jauh lebih daripada itu memprogram cucu itu. Lalu terus dan terus. Maka wallahu alam di cucu keberapa yang nanti akan hafal Quran, itu otomatis kemuliaannya juga didapat bagi orang tua yang memberikan kebaikan program di awal itu. Bahkan ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Abu Bakar, siapa engkau? Artinya Abu Bakar ketika itu ingin mendapatkan definisi lain dari sosok Nabi. Lalu Rasulullah mengatakan, ana da'watu abi Ibrahim. Aku ini adalah bagian dari doanya Nabi Ibrahim. Padahal kita tahu antara Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad ini keturunan sampai ke 32 keturunan. Tapi doanya Nabi Ibrahim tidak terputus meskipun sampai 32 generasi. Kalau dihitung secara tahun itu 2500 tahun lebih. Tapi doa Allah Ta'ala kabulkan. Di mana ketika itu Nabi Ibrahim, kita terlepas dari Nabi Ibrahim sebagai seorang nabi. Tapi Nabi Ibrahim sebagai nabi dan Nabi Ibrahim seorang ayah yang patut bisa kita contoh juga. Artinya kita bisa memberikan program yang baik dan kita jangan lupa untuk mendoakan anak didik kita atau anak-anak kita. Karena program suatu saat bisa punah, bisa berhenti, tapi doa tidak bisa berhenti. Bahkan ketika itu kan hampir di zaman kafir Quraisy, zaman Nabi itu, hampir orang-orang yang menyembah sebagaimana yang disembah oleh Nabi Ibrahim hampir habis. Kecuali hanya 4 yang kita tahu. Ada Zaid bin Amir, ada Utsman bin Al-Huwairits, ada Waraqah bin Naufal, dan ada satu lagi. Hanya itu. Itu yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka hanya seorang penyembah tapi tidak mendakwahkan sebagaimana Nabi SAW. Maka Allah Ta'ala kembalikan ajaran Nabi Ibrahim dengan doa yang pernah disematkan oleh Nabi Ibrahim, dan Allah Ta'ala munculkan keturunannya yang mulia yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita lihat di sini ma'asyiral muslimin, bagaimana pengaruh seorang ayah itu yang sangat berpengaruh kepada apa yang akan terjadi pada anak keturunannya. Awal di program, kedua dengan doa yang tidak pernah terputus untuk mendoakan kesolehan keturunannya. Dan ketika itu terjadi, keluar sosok Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala selalu mendampingkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan didampingkan kepada pencetus awal yaitu Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itu Masya Allah pengorbanannya luar biasa. Bahkan dikatakan Nabi Ibrahim itu berkorban, badala nafsahu lin niran wa badala ibnahu lil qurban wa badala malahu lid difan wa ajma'u ala hubbihi ahlul adyan. Nabi Ibrahim itu pernah mengorbankan dirinya meskipun sampai mau dibakar demi dakwah tauhid. Kemudian Nabi Ibrahim itu demi berkorban. Bahkan ketika itu berkorban bukan hanya dengan sebagian harta, tapi berkorban dengan anaknya. Nabi Ibrahim mau melakukan itu karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bentuk rasa syukur Nabi Ibrahim kepada Allah. Lalu Nabi Ibrahim berkorban meskipun itu anaknya yang dikorbankan. Padahal kita tahu harta yang berharga bagi kita yang pertama adalah anak, yang kedua adalah harta kita. Al-mal wal banun. Anak dan harta itu harta yang paling berharga bagi kita. Tapi Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim dengan mengkorbankan harta yang terbaik yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail.
Tapi dengan demikian Nabi Ibrahim tetap melakukan, Masya Allah, ya, bahkan mau mengorbankan anaknya demi mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu perintahnya ketika itu. Lalu dia berkorban, lil kurban. Wa badala malahu lidhifan. Dan Nabi Ibrahim menerima tamu ketika itu, yaitu para malaikat yang memberikan kabar gembira. Karena perjuangan Nabi Ibrahim yang luar biasa, Allah Ta'ala uji dengan luar biasa, dan Nabi Ibrahim mampu menyelesaikan itu semuanya. Nabi Ibrahim dicintai tidak hanya orang muslim, bahkan seluruh agama mencintai Nabi Ibrahim. Wa ajma'ala hubbihi ahlul adiyah. Semua agama, Yahudi yang menganggap cinta kepada Nabi Ibrahim, Nasrani menganggap cinta Nabi Ibrahim, bahkan orang-orang Quraisy ketika itu juga menganggap mencintai Nabi Ibrahim. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan kemurnian kecintaan mereka terhadap Nabi Ibrahim dengan mereka tidak melakukan apa yang sebagaimana dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Hanya umat muslim yang mampu memurnikan atau menjalankan agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi Nabi Ibrahim itu agamanya hanif, lurus, muslim, menyerahkan diri dan tidak musyrik. Maka kita bersyukur bahwasanya apa yang kita perjuangkan sekarang ini adalah apa yang sebagaimana diperjuangkan oleh Nabi yang mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan ada yang mengatakan setiap kita itu mempunyai 4 ayah, 4 bapak. Yang 3 biologis, yang 1 ideologis. Kalau bapak biologis itu Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh. Nabi Adam kan Abul Bashar ya, karena manusia pertama. Nabi Nuh itu juga Abul Bashar, karena ada yang berpendapat bahwasanya ketika banjir badannya Nabi Nuh itu memunahkan semua manusia kecuali apa yang menjadi keturunannya Nabi Nuh. Maka semua manusia yang ada sekarang adalah kembalinya ke Nabi Nuh. Kemudian biologis yang ketiga yaitu ayah kandung kita. Yang ayah ideologis yaitu Nabi Ibrahim. Karena semuanya, bahkan Nabi Muhammad SAW tugasnya memurnikan sebagaimana dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana yang dilakukan ibadah-ibadah ritual yang dilakukan di bulan Dzulhijjah ini, semuanya terikat dengan kisahnya Nabi Ibrahim. Dengan dari kurbannya, dari hajinya, umroh, tawaf, sa'i, kemudian lempar jumroh, wukuf, itu semuanya rentetan dari ritual yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ma'asyiral muslimin, sangatlah indah kita apabila kita mampu mempelajari bagaimana sosok Nabi Ibrahim yang mampu menjalankan seluruh ujian kalimat-kalimat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ikhwani fillah, a'azzakumullah. Insyaallah kita melanjutkan sedikit tentang tafsir yang pernah kita bahas, yaitu tafsir, kemarin kita masuk di tafsir surat Al-Baqarah juz kedua. Kemarin kita bahas di ayat yang ke-142, 142. Allah Ta'ala berfirman, sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Orang-orang yang kurang akalnya itu di antara manusia, ada yang mereka mengatakan, apakah yang memalingkan mereka, seorang orang-orang muslim itu, dari kiblat yang dahulu mereka kiblati, yaitu Baitul Maqdis. Kul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, lillahil masyriq wal maghrib. Mereka mempertanyakan kenapa muslim itu berubah arah, yang tadinya ke Masjidil Aqsa kemudian pindah ke Masjidil Haram. Maka katakan wahai Muhammad bahwasanya lillahil masyriq wal maghrib, semuanya milik Allah, mau timur, barat, utara, selatan, semuanya milik Allah. Allah Ta'ala menginginkan kita menyembah
menghadap Baitul Maqdis kita lakukan. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan untuk kembali ke Ka'bah, maka kita lakukan. Ini bahkan kemarin kita sampaikan nyembah, bukan nyembah, menghadap kiblat yang dilakukan rutinitas itu bahkan sehari 5 kali, itu hal yang sudah sangat mendarah daging. Kalau kita sebut sekarang itu sudah menjadi ritual sehari-hari, menjadi budaya. Yang ya kalau sholat itu yang ngadep kiblat kan gitu. Ada budaya itu yang dilakukan ya setahun sekali, ada yang mungkin sebulan sekali. Ini dilakukan sehari 5 kali. Tapi ketika Allah Ta'ala perintahkan untuk berubah dari apa yang menjadi kebiasaan, maka kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi hal-hal yang ilmu yang kita pelajari, yang seakan-akan kita sudah terbiasa itu, mendadak kita belajar sebuah ilmu yang menggugurkan atau menghapus apa yang selama ini kita pelajari. Oh, ternyata yang kita kerjakan selama ini kurang tepat, dan yang tepat adalah ilmu yang baru saya pelajari. Maka kita harusnya dengan mudah untuk meninggalkan yang lama dan merubah yang baru, yang lebih baik sebagaimana yang Allah Ta'ala minta. Ini hal yang soal pemindahan kiblat ini kalau kita rasanya biasa, tapi kalau kita rasakan bagaimana orang-orang terdahulu itu sangat sulit, teman-teman. Karena mereka sudah dekat keimanannya kepada Allah, maka mereka bagi orang-orang muslim itu mudah. Mereka hanya mengikuti apa yang diminta oleh Allah, cukup. Allah Ta'ala minta kita untuk menghadap kiblat, maka kita menghadap kiblat karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Maka orang-orang yang nurut sama Allah, Allah Ta'ala akan berikan petunjuk yang lurus. Kadang kita ini nggak dapat lurus karena kita kurang nurut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kadang kita menganggap hal-hal yang rasanya nafsu kita bisa terjinakkan atau nafsu kita bisa kita ikuti, itu yang kita rasa-rasanya kita menikmati. Padahal kalau kita tahu, ketika kita betul-betul menjalankan syariat, meskipun awalnya rasanya berat, tapi ketika kita mampu jalani, seperti halnya pendidikan, ngajar itu sunnah dari Rasulullah. Cara ngajarnya berat, banyak beban pikiran. Tapi ketika kita tahu ini adalah bagian ibadah, kita menikmati itu. Dan kita yakin bahwasanya syariat itu pasti mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan. Itu pasti. Ya. Jadi as-sa'adah, kebahagiaan atau al-hasanah itu kita rasakan di dunia dan di akhirat. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan begitulah Allah Ta'ala menjadikan kalian umat yang wasata, yang tengah, tidak berlebih dan tidak kurang. Supaya apa? Supaya kalian bisa memilah, litakunu syuhada 'alan nas, supaya kamu mampu menjadi syuhada di antara manusia. Orang itu kalau kita tadabburi, kalau secara makna ini wasata itu ketika agama-agama yang lain ada yang menjadikan nabinya itu sampai sederajat Tuhan, sebagaimana Nasrani menjadikan Nabi Isa Tuhan. Nah, ini terlalu gulu, ifrat, terlalu melampaui batas, yang tidak mengkadarkan Nabi di tempatnya, menjadikannya Tuhan. Tapi ada yang tafrid seperti Yahudi, menganggap Nabi, ya ada yang menjadikan Nabi Uzair sebagai Tuhan. Tapi ada yang sampai Nabi itu dibuang, diusir, bahkan dibunuh. Ini tafrid. Tapi kalau Muslim tidak. Muslim di tengah-tengah. Muslim menempatkan para nabi, memuliakan para nabi, menghormati para nabi, menyanjung para nabi, tapi di kadarnya sebagai nabi dan tidak menambah sebagai Tuhan. Ini kalau tempatnya di wasat, bisa memilah, litakunu syuhada 'alan nas. Bisa memilah mana yang benar, mana yang baik, mana yang hak, mana yang batil. Tapi kalau kita melampaui, itu apalagi seorang pemimpin. Itu kalau kita mampu di wasat, di tengah,
Ketika ada perdebatan, lalu kita duduk di tengah, tidak fanatik A, tidak fanatik B, tidak ke kanan dan kiri, kita tengah, maka kita akan mampu untuk memilah mana yang benar, mana yang salah. Kadang kita duduk terlalu geser kanan atau kiri sehingga kita rabun, kita nggak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, karena kita nggak punya posisi wasato. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau kita di wasat, litakunu syuhada 'alan nas, maka kamu akan menjadi syahidnya, persaksi kepada manusia nanti. Kamu akan bisa menyaksikan bahwasanya Nabi Musa adalah nabi, Nabi Uzair adalah nabi, Nabi Isa adalah nabi, Nabi Ibrahim nabi, dan nabi-nabi yang Allah taala turunkan di Yahudi, mereka semuanya nabi. Kita bisa memilah itu. Meskipun para nabi ada yang tidak diikuti oleh para nabinya. Bahkan Nabi Zakaria, ada yang dalam mengisahkan Nabi Zakaria dibunuh. Ketika orang-orang Yahudi mengingkari Nabi Zakaria, kita Muslim mengimani bahwasanya Nabi Zakaria adalah nabi. Dan kita tidak terlalu melampaui sebagaimana orang Nasrani melampaui Nabi Isa sebagai Tuhan. Ketika orang-orang Nasrani mengikrarkan, memutuskan Nabi Isa adalah Tuhan, kita yang akan menjadi saksi bahwasanya Nabi Isa adalah nabi. Karena kita tengah, wasato. Bagaimana kita bisa diwasat? Kita bisa diwasat ini karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena agama ini adalah agama yang murni, yang di tengah, yang menempatkan sesuatu dengan keadilannya pada tempatnya. Sehingga kita bisa memilah. Litakunu syuhada 'alan nas. Kamu akan menjadi syahidnya semua orang. Bahkan nanti para nabi, mungkin umatnya nggak bisa menjadi saksi, tapi umat Muslim bisa menjadi saksi dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Apa yang menjadi bekal dan kemampuan itu? Yaitu karena adanya Alkitab, Al-Quran. Karena dekatnya Muslim terhadap faham terhadap Al-Quran. Wa yakuna rasul alaikum syahida. Kalau kamu bisa menjadi saksi yang adil di tengah, mampu menempatkan pada tempatnya, maka Rasul nanti, ya, Rasul di sini yaitu Nabi Muhammad SAW, maka beliaulah nanti yang akan menjadi saksi bagi kalian. Wa yakunur Rasul alaikum syahida. Artinya Nabi yakin bahwasanya apa yang menjadi kesaksian kita itu atas dasar kita mengikuti Al-Quran. Maka dengan kebanggaan Rasulullah juga akan menjadi saksi bagi kita, gitu ya. Nabi cinta terhadap umatnya yang mampu menjadi saksi terhadap Al-Quran. Kemudian, wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha, dan tidaklah kami menjadikan kiblat allati kunta 'alaiha, yang dimana kamu sebelumnya menghadap kepada kiblat itu, illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimma yanqalibu ala aqibai. Ini Pak, ternyata perpindahan kiblat itu tidak hanya memindahkan sebagaimana yang perintahkan Allah. Ternyata di situ ada filterisasi, memfilter mana orang-orang yang ngadep kiblat itu betul-betul karena ngikuti Nabi, mana yang cuman budaya. Nah, ini kita kadang jangan-jangan ketika kita mendapatkan ilmu baru, wahyu, amal soleh baru yang diajarkan sesuai Al-Quran dan hadis, kemudian kita rasanya itu kok nggak cocok gitu. Padahal ini jelas ya. Kita membahas hadis yang sahih jelas. Karena kita belum pernah melakukan itu sehingga kita kok aneh ini. Sehingga kita nggak mau mengikuti itu dan kita fanatik terhadap budaya yang kita kerjakan. Itu ternyata kita difilter oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu melakukan ini atas dasar ilmu atau atas dasar budaya yang kamu selama ini kamu lakukan. Ternyata ketika Allah Ta'ala pindahkan, Allah Ta'ala pengen lihat mana yang ngadep Masjid Aqsa itu karena ngikuti Nabi, mana yang karena dia lahir
sudah ada Masjid Aqsa, ya sudah dia mengikuti itu tanpa mengilmui kenapa menghadap Masjid Aqsa. Ini jadi masalah gitu. Itu kalau kita ibadah tanpa ilmu rasanya gitu. Oh ternyata kenapa kamu sholat, kenapa puasa? Ya karena saya, ya karena kebiasaan orang seperti ini, ya karena yang ada seperti ini, adatnya seperti ini ya. Itu kalau datang ilmu dan dia tidak bisa meninggalkan itu dan tidak mengikuti ilmu, ya berarti Allah Ta'ala sedang menguji dia. Illa lina'lama man yattabi'ur rasul. Biar Allah Ta'ala tahu mana yang mengikuti Nabi, mimma yanqalibu ala akibai, mana yang dia tidak mau mengikuti Nabi, bahkan membelakangi Nabi. Na'udzubillah. Ya, jadi urusannya adalah bukan soal menghadap kiblat, tapi mengikuti perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa in kanat lakabiratan. Allah Ta'ala ketahui itu. Ini Masya Allah ya. Allah Ta'ala itu rahim dan tahunya terhadap kita. Allah Ta'ala wa in kanat lakabiratan. Allah Ta'ala tahu itu tuh berat pasti. Meninggalkan budaya adat yang sudah selama ini kita jalankan, yang sudah mendarah daging. Ini bahkan sehari 5 waktu ya, atau sehari ya 5 waktu ketika itu kan sudah sekitar sudah beberapa tahun dari Isra Mi'raj sampai perpindahan itu. Itu sudah hampir mendarah daging 5 kali sehari 5 waktu. Ada yang mungkin sudah terbiasa dengan suatu ritual ibadah yang selama ini mungkin dia kerjakan, dikira itu benar gitu. Itu berat meninggalkan itu. Innaha lakabiratan, itu berat. Cuman Allah Ta'ala mengatakan itu berat bagi orang yang illa 'alal ladzina hadallah. Itu berat tapi kecuali bagi orang-orang yang Allah Ta'ala berikan hidayah, petunjuk. Bagi orang yang mau bersungguh-sungguh untuk mencari hidayah Allah, maka meninggalkan ibadah adat atau meninggalkan hal yang sudah terbiasa bagi dirinya, terus mereka tinggalkan demi mencari keridhaan Allah, mencari sunnahnya Nabi, maka itu tidak berat. Berat itu kalau kita rasakan tanpa ilmu, ya sudah kebiasaan, gimana lagi ya. Itu berat, tapi kalau kita yakini ini dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap, karena hidayah Allah itu kan walladzina jahadu fina ya kan. Harus ada usaha untuk mencari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala berikan hidayah, maka itu insyaallah akan mudah. Ya, kalau kita beribadah karena ilmu, karena apa yang dibawa, mudah. Kemarin ada seseorang itu mengatakan selama ini dia mengikuti satu ustadz gitu. Bahkan sudah Masya Allah, sama ustadz itu luar biasa takzimnya. Suatu saat ustadz itu pergi dari apa yang dia harapkan. Kemudian orang itu langsung goyang gitu. Hampir-hampir ini dalam urusan pendidikan, sampai gimana ustadz? Ustadz yang selama ini saya ikuti ini mendadak nyeleweng gitu. Terus saya harus bagaimana gitu? Saya tanya, ya ikuti ustadzmu kalau kenapa antum bertahan di sini? Kalau emang kamu fanatiknya terhadap ustadz, ikuti ustadz. Tapi kalau kamu fanatiknya terhadap apa yang dibawa ustadznya, yaitu kitab dan sunnah, maka kamu tetap bisa tegak dengan apa yang kamu bawa sekarang. Urusannya adalah kita mengikuti ilmunya, bukan mengikuti sosoknya. Karena manusia bisa salah, bisa benar. Ibnu Mas'ud mengatakan jangan percaya dengan orang yang masih hidup karena masih bisa berubah salah dan benar. Tapi ya kita bisa merasa aman dengan orang-orang yang sudah meninggal karena mereka sudah selesai dari amalannya kan gitu. Itu kalau kita mengikuti ilmu yang dibawa, dan para ulama semuanya mewasiatkan seperti itu. Bahkan Imam Syafi'i, ambillah madhabku apa yang sesuai dengan sunnah Nabi. Kalau yang enggak sesuai maka buanglah. Dan Imam Syafi'i juga mengatakan jangan ikuti aku, tapi ikuti apa yang aku bawa gitu. Karena apa, Pak? Karena ketika itu sudah ketika orang itu sudah enggak ada, tapi kita masih tetap bisa mengestafetkan menggunakan menjalankan ya kebaikan-kebaikan itu dan tidak mati dengan matinya orang itu. Ada satu pondok kemarin saya dapat informasi.
Ini kita membahas tentang terlepas dari segala permasalahannya. Pondok besar di mana di Jakarta sih. Nggak mungkin saya buka nggak apa. Pondok Az-Zikra ya. Tahu ya teman? Pondoknya Ustaz Arifin Ilham. Itu yang anak dengar dulu itu kalau pondoknya itu sampai ribuan yang daftar dengan majelis zikirnya itulah kan. Sekarang itu kemarin saya dapat info yang daftar hari ini hanya 3 orang dari pondok sebesar itu. Ternyata yang menjadikan pondok itu padam karena seluruh pengikutnya sentrisnya adalah sosok Ustaz Arifin Ilham itu, bukan ilmunya. Jadi ketika sosoknya mati, pondoknya ikut mati. Nah, ini yang masalah. Tapi kita Masya Allah lembaga Al-Irsyad ini salah satunya. Syekh Ahmad Surkati, Allah Ta'ala sudah ambil beliau. Tapi ketika para pengikutnya itu menjalankan apa yang menjadi citra kebaikannya, ya, Quran dan sunnahnya, maka insya Allah Allah Ta'ala akan abadikan sebagaimana abadinya Quran dan sunnah. Tapi kalau hanya mengikuti orang, padam. Maka ma'asyiral muslimin, bahkan istrinya Nabi juga pernah mengatakan, ketika Rasulullah meninggal, yang lebih aku sedihkan adalah ketika terputusnya hubungan dunia dan akhirat. Karena kalau ada Nabi kan ada penyambung antara akhirat, antara langit dan dunia. Jadi itu yang lebih dikhawatirkan, yaitu apa yang dibawa. Maka ini penting untuk menguatkan ya keistiqomahan kita, keteguhan kita dalam menjalankan agama ini, bahwasanya kita akan tetap bisa istiqomah dan kita bisa memegang erat yang kuat ketika kita mampu berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah. Dan kita akan selalu abadi agama kita ketika sebagaimana abadinya Al-Quran dan Sunnah. Kemudian wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah Ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan keimanan kalian. Ya, apa yang kamu jalani ketika itu mereka menghadap Masjidil Aqsa karena mengikuti Nabi, kemudian Allah Ta'ala pindahkan menghadap Ka'bah kiblatnya. Kemudian ada ketika itu para sahabat yang belum sempat menghadap Ka'bah karena Allah Ta'ala sudah panggil. Maka keimanan mereka, ibadah mereka, sholat mereka, Allah Ta'ala tidak sia-siakan. Dan di sini Allah Ta'ala menggunakan kalimat iman, padahal yang dimaksud adalah sholat. Ya. Salah satu tafsirnya makna iman adalah sholat. Artinya sholat adalah bagian dari keimanan kita. Omong kosong orang yang mengatakan iman tanpa sholat, karena iman dan sholat ya, hal yang tidak terpisahkan sebagai bukti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan azan dulu. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala ya, untuk menyia-nyiakan keimanan kalian. Innallaha bin-nasi laraufun rahim. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu terhadap manusia rauf dan rahim. Rauf itu artinya Allah Ta'ala berharap agar manusia itu tidak terjerumus kepada kesalahan, sehingga Allah Ta'ala berikan ya petunjuk-petunjuk itu supaya manusia tidak terjerumus kepada kebinasaannya. Bahkan soal perpindahan kiblat, supaya Allah Ta'ala merubah ya, dari hal-hal yang hampir mendarah daging. Bukan soal itu, tapi soal mengikuti apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya dengan petunjuk Allah kita dapat menyelamatkan diri kita dari segala kehancuran. Rauf ya. Rauf artinya Allah Ta'ala menjaga kita agar kita tidak terjerumus. Rahim itu cintanya Allah Subhanahu wa taala
yang hanya diberikan kepada hambanya yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk cinta besarnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu ayat lagi tapi ringkas saja. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Allah taala telah melihat kamu wahai Nabi, taqalluba wajhika fis sama. Kamu itu banyak memalingkan wajahmu ke langit. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah ketika itu gelisah ingin mengembalikan kiblatnya dari Masjidil Aqsa kembali ke Ka'bah. Yang mana ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala itu di langit, alal arsy istawa, sehingga Rasulullah melihat ke langit. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kita kembalikan kiblat yang engkau ridhoi, yaitu yang diharapkan oleh Nabi kembali kepada Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka hadaplah wajahmu ke batasan Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan dimanapun kamu berada palingkan wajahmu ke arahnya Masjidil Haram, yaitu ke Ka'bah. Wa innal ladzina utul kitab la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, maka mereka yang mengikuti kitab atau yang mendapatkan kitab, yang mendapatkan petunjuk, yang belajar, la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, pasti dia tahu. Ketika Rasulullah mengajarkan, Rasulullah ingin sesuatu, lalu kita belajar dengan ilmu, maka kita bisa memaknai apa yang diminta Rasulullah. Kenapa Rasulullah mengajarkan seperti ini, kenapa kita diminta oleh ini, oleh syariat, maka kita akan mengetahui itu. Jadi kita ini berilmu kalau kita menggunakan Alkitab, menggunakan Al-Quran sebagai pedoman kita. La ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, tahu ini itu adalah al-haq, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ya'malu, dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak pernah lalai terhadap apa yang dikerjakan oleh manusia. Allah Ta'ala selalu memantau dan Allah Ta'ala selalu memperhatikan terhadap apa yang dikerjakan oleh hamba-Nya. La ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Allah Ta'ala selalu mengetahui, la ya'lamuna, mereka selalu mengetahui bahwasanya itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat. Semoga ini bisa menambah keimanan kita dan kualitas ibadah kita dalam memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirukum, semoga bermanfaat. Minta maaf kurang lebihnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.